Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan aneka rangkaian ibadah di bulan ini dengan maksimal, mengisi waktu-waktu Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ketaatan dan dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan perbuatan dosa yang bisa menggugurkan pahala puasa yang kita kerjakan. Dan kita juga tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kepadanya, karena kita yakin bahwa seorang hamba tidak akan mungkin mampu melaksanakan ibadah tanpa pertolongan dari Allah taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kenapa digandengkan antara ibadah dengan isti'anah? Karena hamba tidak mungkin bisa beribadah jika dia tidak ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan di antara bukti tawadhu seorang hamba adalah dia selalu merasa butuh kepada Allah, merasa fakir kepada Allah, baik dalam urusan dunia termasuk juga dalam urusan ibadah. Sehingga kita butuh kepada Allah untuk dikasih rizki, kita butuh kepada Allah agar Allah ngasih kita kesehatan, kita butuh kepada Allah agar Allah memberikan kita usia yang barokah. Maka di saat yang sama kita juga butuh kepada Allah dan berdoa kepadanya agar Allah ngasih tambahan hidayah. Yang dengan tambahan hidayah itu, maka seorang hamba bisa menunaikan kewajiban dia sebagai hamba dan bisa melaksanakan tugas dia dalam beribadah kepadanya. Kita sangat yakin ada banyak sekali gangguan dalam menjalankan ibadah ini. Di saat yang sama kita punya banyak keterbatasan. Oleh karena itu jika kita tidak ditolong oleh Allah, bisa kita pastikan ibadah kita akan gagal. Maka buktikan ketawaduan kita dengan banyak pertolongan kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan beribadah sebaik mungkin kepadamu. Dan termasuk juga ketika bulan Ramadan kita diperintahkan untuk menjauhi maksiat sejauh-jauhnya. Karena hukum asal maksiat itu terlarang baik ketika puasa maupun ketika di luar puasa. Sehingga kalau kita mampu meninggalkan makan, minum ketika sedang puasa, padahal hukum asalnya mubah, maka seharusnya kita bisa lebih meninggalkan maksiat ketika puasa yang itu hukum asalnya haram, baik saat kita sedang puasa maupun di luar puasa. Dan di antara perbuatan dosa itu adalah riba. Apa mungkin Pak orang ketika puasa Ramadan melakukan riba? Sangat mungkin, dan nanti kita akan coba buka beberapa contoh kasus. Jadi kita tahu ternyata kita pernah melakukan transaksi riba atau masyarakat kita melakukan transaksi riba ketika mereka sedang berpuasa. Baik, saat orang berpuasa atau melakukan ibadah, lalu dia bermaksiat ketika sedang ibadah, maka keberadaan maksiat itu menyebabkan ibadahnya jadi apa? Jadi berkurang nilai pahalanya. Ada ibadah di mana pelakunya tidak bisa bermaksiat.
Sehingga saat dia sedang ibadah itu dia nggak bisa maksiat. Contohnya apa? Sholat. Orang kalau lagi sholat, dia bisa nggak transaksi riba sambil sholat? Bisa Bapak? Nggak bisa. Orang kalau lagi sholat, menggibah bisa nggak? Gerenengi orang lain? Nggak bisa. Orang lagi sholat, nonton aurat, nggak bisa. Sehingga seorang hamba ketika dia sedang sholat, dia nggak bisa melakukan maksiat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu di antara tafsirnya adalah nalikane wong niku sholat, ketika orang itu sedang sholat, dia akan meninggalkan semua kemaksiatan. Misalnya ada orang sedang transaksi riba di lembaga keuangan ribawi, di bank riba. Masuk waktu sholat, karena dia mukmin, terus dia sholat. Saat dia sholat, berhenti dia, wis leren sik sholat. Nah, dengan sholat itu maka transaksi ribanya terhenti, sehingga sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada yang biasanya suka gibah itu siapa? Bapak atau ibu? Hah? Ibu ya. Ada komplotan ibu-ibu. Hah? Komplotan atau gerombolan? Gerombolan. Ada 10 orang misalnya, dia kumpul bareng. Biasanya dulu selesai masak, selesai bersih-bersih, terus siang-siang dolan ning tonggo. Ngapain? Petan karo gerenengan, gerenengi A, gerenengi B. Ada sekelompok orang misalnya 5 orang atau 10 orang, mereka kumpul terus gibah. Masuk waktu sholat asar, begitu masuk asar mereka mau sholat, terus bubar. Untuk apa? Sholat. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga ketika seseorang itu sholat, sholat itu akan menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Makanya ibadah sholat ketika dikerjakan, seorang hamba tidak bisa bermaksiat. Berbeda dengan ibadah yang waktunya panjang. Ada ibadah yang butuh waktu panjang, contohnya puasa. Contoh yang lain, haji, umroh. Bisa enggak orang bermaksiat ketika haji? Banyak. Ya, saat wukuf di Arafah, ngudut, Masya Allah, ngerokok. Padahal di Arafah itu Masya Allah Pak, panasnya 45 derajat, suhunya panas sekali, kayak gitu kurang panas Pak, ngerokok Pak. Masya Allah. Dia ngerokok di luar tenda sambil ngobrol enggak tahu. Sehingga ada orang yang berbuat maksiat di tengah dia sedang wukuf di Arafah. Haji dalam waktu yang lama orang memungkinkan untuk berbuat maksiat. Makanya Nabi SAW menyebutkan, man hajjal baita walam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang berhaji namun selama dia berhaji dia tidak melakukan tindakan rafath dan dia tidak melakukan tindakan kefasikan, maka dia pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya, bersih dari dosa. Nah, situasi seperti itulah yang terjadi pada kaum muslimin ketika mereka beraktivitas. Saat mereka beraktivitas, mereka ketemu dengan A, ketemu dengan B,
dan itu isinya maksiat, maka mungkin saja orang ketika puasa Ramadan dia berbuat maksiat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, yang menentukan besar kecilnya pahala puasa kita bukan banyaknya jumlah puasa. Bapak-bapak selama bulan Ramadan mau puasa berapa hari? Mau puasa berapa hari Pak? 31 hari? Atau 32 hari? Bisa enggak nambahi? Ditambahi bisa enggak? Enggak bisa. Atau ibu-ibu mungkin selama Ramadan mau puasa berapa hari? 35 hari? Enggak bisa. Jadi Anda berpuasa Ramadan untuk satu paket selama 1 bulan enggak mungkin ditambahi. Sehingga puasa kita dengan puasanya para ulama jumlahnya sama, nggak mungkin bisa ditambahi. Kalau bacaan Qur'annya mungkin beda, ada yang lebih rajin baca Qur'an, ada yang jarang baca Qur'an. Jumlah rakaat sholat malam mungkin beda, tapi kalau bicara jumlah puasa nggak mungkin beda. Maka secara kuantitas puasa kita sama, sehingga yang membedakan antara puasa kita dengan yang lain adalah dari sisi apa? Kualitas. Oleh karena itu, perjuangkanlah kualitas puasa itu dengan cara kita bersihkan puasa kita dari semua dosa. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Nutahhiru siyamana." Kami membersihkan puasa kami. Maksudnya adalah menjaga jangan sampai berbuat dosa dan berbuat maksiat ketika sedang berpuasa. Nah, kaitannya dengan hal ini, ada praktek riba yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika puasa. Baik, mudah-mudahan Anda bisa menyimak dengan maksimal, karena kajian kalau lagi Ramadan biasanya ustadznya ditinggal tidur. Maka tolong fokus, tapi jangan melebihi batas ya. Nanti kalau fokusnya terlalu berlebihan, itu mantuk karo merem. Baik. Suara saya jelas gak? Ini kalah dengan suara air masalahnya. Suara air kencang banget di sini. Baik. Sekarang kita mau bahas tentang masalah riba. Sebelum saya menyebutkan tentang transaksi riba di sekitar kita, sebelumnya saya sampaikan judul ini atas permintaan panitia. Ini disclaimer ya. Jadi bukan Ustadz ngapain bahas riba, poso-poso bahas riba. Nah, nanti akan saya berikan mukaddimah dulu tentang apa itu riba dan macam-macamnya. Baru setelah itu nanti kita akan bahas contoh praktek riba di masyarakat. Baik. Riba secara makna bahasa artinya tumbuh dan berkembang. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut hukuman yang Allah berikan kepada penduduk neraka dengan hukuman rabiyah. Allah Ta'ala berfirman, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah. Orang kafir itu durhaka kepada Rabbnya, lalu Allah menghukum mereka dengan hukuman rabiyah. Apa yang dimaksud hukuman rabiyah? Rabiyah artinya yang selalu bertambah. Hukuman yang selalu bertambah. Maksudnya gimana Pak? Hukuman yang terus ditambah oleh Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Hukuman penduduk neraka itu ditambahkan oleh Allah. Sehingga kalau ada orang yang merasa begini, manusia kalau hidup di tempat yang tidak enak, lama-lama jadi biasa, karena dia beradaptasi. Misal ya, ada orang
ditaruh di lingkungan yang suhunya panas sekali. Pertama kali dia datang panasan, lama-lama dia akan beradaptasi dengan lingkungan itu, sehingga panas jadi apa? Biasa. Yang dingin juga sama. Orang yang tinggal di daerah Eskimo misalnya, dia karena sudah dari bayi, dari lahir di situ sampai gede, maka lingkungan bersalju bagi dia biasa. Itu menurut mereka ya. Kita ditaruh sana ya sakit-sakitan, Pak, karena nggak biasa. Baik. Dalam situasi seperti itu jamaah, seorang hamba ketika dia dihukum oleh Allah nggak pernah mati ketika dihukum di neraka. Pak, apa lama-lama nanti neraka jadi biasa, Pak? Maksudnya gimana? Ya tidak lagi merasakan sakit, wong bendino loro setiap hari sakit. Tidak demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman bagi penduduk neraka itu gimana? Akhdatun rabiyah, hukuman yang terus berkembang. Level 1 naik level 2, naik level 3, sampai level berapa? Wallahu a'lam. Yang jelas hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada penduduk neraka itu hukuman yang ditambahkan. Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakno dan kami tidak akan menambahkan untuk kalian kecuali azab. Sehingga makin lama tinggal di neraka hukumannya makin besar, makin menyakitkan. Baik. Ini makna riba secara bahasa. Kemudian makna riba secara istilah itu ada dua. Riba dalam makna luas, yang kedua riba dalam makna sempit. Riba secara bahasa dalam makna luas, pengertiannya adalah semua transaksi yang haram dalam syariat kita. Semua transaksi yang haram dalam syariat kita bisa disebut riba dalam arti yang luas. Contohnya apa, Pak? Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut jual beli ijon itu sebagai riba. Jenengan pirsa nggih jual beli ijon? Apa itu jual beli ijon? Jual beli buah-buahan yang belum layak dipanen. Ada orang punya pohon mangga masih kecil-kecil, terus didatangi oleh tengkulak, wis tak tebas ae, tak tebas. Ha pira? 700 nyang-nyangan ya 800. Ndak 750 deal 750 dibayar 750.000. Udah? Kapan akan diambil? Ya nanti kalau sudah waktunya panen, udah besar. Masih butuh waktu kurang lebih 3-4 bulan lagi. Ada nggak kemungkinan rontok? Ada? Ada. Saat ada kemungkinan rontok, ada kemungkinan berhasil, status transaksi ini gharar. Status transaksi ini gharar, sehingga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Umar radhiyallahu anhu, inna minar riba, di antara bentuk riba adalah ayyabi ats-thimar qabla buduwi salahiha. Seseorang menjual buah-buahan ya dipanen. Menjual buah sebelum layak dipanen itu termasuk riba. Loh Pak, kan rana utang-utangan tuh Pak, kok bisa disebut riba? Inilah yang dimaksud dengan riba dalam makna luas. Mencakup semua transaksi yang haram dalam Islam bisa disebut riba. Yang kedua, riba dalam arti yang lebih sempit. Riba dalam arti yang lebih sempit adalah, Anda perhatikan ini ya, tambahan khusus yang diterima
oleh salah satu pelaku akad tanpa ada timbal balik, tambahan khusus yang diterima oleh salah satu pelaku akad tanpa ada imbal balik. Coba ilustrasinya kayak gini, Pak. Ada orang pinjam uang 1 juta. Terus dia nanti diminta kamu kembalikan 1.100.000. Itu kalau kita buat persamaan kan gini, 1 juta plus titik-titik sama dengan 1 juta plus 100.000. Pertanyaannya, 100.000 ini imbal baliknya apa? Enggak ada. Tidak ada penyimbangnya. Tidak ada penyeimbangnya. 1 juta plus titik-titik sama dengan 1 juta plus 100. 100 ini kan tidak ada penyeimbangnya. Titik-titik kosong. Maka yang 100 ini namanya apa? Riba. Ya, bedakan dengan yang kedua ini. Ada orang ngasih modal 1 juta. Lalu dipakai usaha. Kemudian untung jadi 1.500.000. Kalau kita buat persamaan jadinya 1 juta plus usaha sama dengan 1 juta plus 500.000. Apa penyeimbang 500? Usaha. Halal atau haram? Halal. Karena 500 ini didapatkan dari hasil keuntungan usaha, maka halal. Dari sinilah riba itu tidak bisa diukur berdasarkan besar kecilnya nominal. Bisa jadi nominal kecil statusnya riba karena cara mendapatkannya yang salah. Bisa jadi nominal besar statusnya halalan thayyiba karena cara mendapatkannya benar. Begitu ya. Sehingga kalau ada orang komentar katanya syariah kok mahal. Memang kenapa kalau mahal? Pernah dengar komentar kayak gitu? Hah? Katanya syariah kok mahal. Terus konven itu lebih murah. Yang konven itu lebih murah. Yang syariah kenapa lebih mahal? Baik, kita jawab. Untuk selamanya daging babi selalu lebih murah daripada daging sapi. Yang syariah yang mana? Yang mana, Pak? Ini haram tapi murah itu. Nah, terus gimana itu? Sesuai syariah. Masya Allah. Nggih. Apa gara-gara murah terus sesuai syariah? Ada cerita ya. Wallahu alam, katanya cerita ini di Amerika atau di mana, di Inggris gitu ya. Ada orang jualan daging, ditulisi daging halal, ditulisi daging halal. Laris sekali. Saking larisnya, toko sebelahnya sampai iri. Toko sebelahnya itu jualan babi, tapi sepi. Akhirnya dia tulisi, rame gitu. Apa sih pembedanya? Oh, mungkin kata halal ini yang membedakan. Akhirnya toko sebelahnya ditulisi babi halal. Nah, orang berpandangan kalau hanya sebatas murah itulah yang syar'i. Barang tiruan, ya, KW ya, murah nggak Pak? Murah? Murah. Kalau kita tahu itu barang KW, kita beli boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Ini KW. Tolong menolong dalam maksiat kalau kita beli, tahu kita ini KW, tapi masih kita beli. Nggak boleh ya. Sehingga kalau sudah cetok itu KW ya tidak boleh untuk kita beli. Karena barang itu barang KW. Nah, dari sinilah kita tidak perlu atau keliru kalau kemudian menilai riba dan bukan riba itu dari sisi masalah apa? Mahal dan
murahnya. Karena kalau mahal dan murah itu kembali kepada masalah layanan dan seterusnya. Yang tentu saja harga satu dengan yang lain itu berbeda. Baik. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam riba. Secara umum riba kita bisa bagi menjadi dua. Pertama, riba utang piutang yang disebut dengan riba dain. Riba utang piutang atau riba dain. Contohnya apa itu Pak riba dain? Riba utang atau riba dain? Contohnya adalah seorang utang lalu nanti ketika mengembalikan harus ada tambahan. Sebagaimana yang ma'ruf kita kenal. Baik. Dan riba dain ini nama lainnya adalah riba jahiliyah. Karena masyarakat jahiliyah dominan ribanya itu disebabkan riba utang piutang. Sampai orang jadi budak gara-gara utang. Misalnya utang 100 dinar. Dah? Raiso bayar, lama-lama ya wes gini aja. Kamu punya utang kepada saya 100 dinar, ya sudah, utangnya saya anggap lunas, tapi kamu jadi budak saya. Akhirnya dia yang sebelumnya merdeka jadi budak, bisa diperjualbelikan. Ya. Nek nyambut gawe radi gaji, dia disuruh makan saja tapi nggak dapat bayaran, karena dia jadi budak. Ya. Dan itu berawal dari apa? Transaksi utang yang nggak bisa lunas. Itu budaya jahiliyah dulu. Nah, kalau sekarang ada banyak orang yang utang nggak bisa lunas, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar sampai ditakut-takuti. Masya Allah. Makanya utang itu bisa berbahaya kalau yang memberi utang bukan orang yang bertanggung jawab atau bukan orang yang kenal sopan santun. Sehingga kadang makso untuk narik, untuk nagih. Yang utang juga sama. Kalau kemudian kita ngasih utang kepada orang yang dia tidak sopan santun, bisa jadi lebih galak daripada yang memberi utang. Ditagih, jeguk. Kenapa? Galak. Ya. Masya Allah. Baik, makanya jemaah kita perlu belajar tentang sopan santun dalam bermuamalah, agar kita tidak menjadi orang yang menyakiti hati orang lain ketika bermuamalah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, rahimallahu mra'an, semoga Allah merahmati orang julan samhan idza ba'a wa idza istara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih utang. Baik, selanjutnya Anda masih kuat? Insya Allah nggak lama-lama ya. Materinya maksimal 40 menit insya Allah. Masih kurang setengah jam. Nah? Tadi sudah berapa menit? Oh, tahu. Jadi kajian pas Ramadan itu nggak boleh lama-lama ya. Jamaahnya nggak kuat. Enggak, aku ditinggal turu dhewean. Baik. Lanjut ya. Jenis riba yang kedua, riba jual beli. Riba menapa? Jual beli. Nah, untuk jenis riba yang kedua ini hanya berlaku untuk benda ribawi. Hanya berlaku untuk benda ribawi. Benda ribawi itu apa saja Pak? Benda ribawi itu ada 6. Ada 6 ya. Makanya saya ngantuk diminta untuk ngulang nih.
emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar, kemudian garam. Baik, insya Allah bisa dihafal ya. Apa saja tadi? Emas, perak, kurma, gandum halus, gandum kasar, garam. Totalnya pinten? 6. Baik, tolong yang ngantuk angkat tangan. Ngantuk dikongkon angkat tangan ya ora iso to, Pak. Sudah? Diulang. 6 tadi apa saja? Garam. Baik. Dari 6 ini dibagi jadi 2 kelompok. Dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok 1 alat tukar. Alat tukar. Alat tukar ini meliputi apa saja, Pak? Alat tukar meliputi emas, perak, dan mata uang sebagai turunannya. Kelompok 2 adalah kelompok 2 itu apa? Kelompok 2 bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Yang disebutkan dalam hadis ada 6 tadi, tapi bisa kita kembangkan. Contohnya apa, Pak? Beras, tepung, jagung, terus apa lagi? Apa bahan makanan pokok yang bisa disimpan? Sagu kering, bisa disimpan? Bisa. Itu semuanya adalah bahan yang wajib untuk dizakati. Bahan yang wajib untuk dizakati. Oleh karena itu dari sini bahan yang statusnya benda ribawi dan dia wajib dizakati karena dia mata uang. Lalu yang bawahnya adalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Nah, ini semuanya benda ribawi. Sudah? Sekarang aturannya. Ini belajar muamalah kalau nggak pakai nulis-nulis repot ya. Ini saya pelan-pelan ini ya. Aturannya sekarang. Aturan pertama. Jika sejenis maka wajib tunai dan kuantitasnya sama. Jika sejenis maka wajib tunai dan kuantitasnya sama. Udah, tanpa memperhatikan kualitas. Yang kedua, jika beda jenis tapi satu kelompok, maka yang penting tunai meskipun boleh beda beratnya. Paham ya? Kalau yang pertama contohnya apa, Pak? Misalnya emas dengan emas harus dari tangan ke tangan dan harus sama, tidak boleh ada selisih. Yang kedua apa tadi? Dia satu kelompok tapi beda jenis. Aturannya adalah boleh beda kuantitas, yang penting tunai. Boleh beda kuantitas, yang penting tunai. Contoh, uang dengan emas itu statusnya apa? Satu kelompok dan beda kuantitas. Maka transaksi seperti ini wajib tunai. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga beda kelompok. Misalnya uang dengan beras.
Ini hukumnya bebas. Bebas dalam arti gimana Pak? Ketika uang dengan beras tidak harus tunai dan tidak harus sama kuantitasnya. Bisa dipahami insya Allah? Baik. Karena masih banyak orang yang salah paham dengan hadis seperti ini. Sudah, sekarang kita kasih contoh biar gampang ya. Nah, coba tarik nafas dulu biar dihembuskan pelan-pelan, tapi jangan sampai merem ya. Nah, masih ngantuk? Masih? Terutama yang nyender-nyender ya, kalau laya-laya didongengi merem. Okay. Masya Allah. Kita lanjutkan ya. Aturannya insya Allah udah paham ya. Baik, pertanyaannya, beras rojo lele ditukar dengan beras C4, harusnya bagaimana? Beras rojo lele 1 kilo mau ditukar dengan beras C4, ditukar C4. Rojo lele sekilo, C4-nya harus berapa? Sekilo. Wah rugi no Pak sing duwe rojo lele. Moh aku nek kaya ngono. Nek mau ya jangan lakukan ini. Karena syariat tidak memaksa Anda, tapi syariat ngasih aturan. Kalau seperti ini kamu konsekuensinya kayak gini. Paham ya? Maka dalam hal ini ketika ada tukar menukar benda ribawi yang sejenis, maka tidak boleh ada selisih. Berikutnya, contoh yang lain, jual beli emas itu berarti tukar menukar antara apa dengan apa? Jual beli emas, emas dengan uang, emas dengan uang ditransaksikan. Terus gimana Pak? Emas dengan uang itu satu kelompok tapi beda jenis, maka boleh melebihi dari karena dia beda jenis, maka diperbolehkan adanya selisih. Misalnya emasnya 1 gram dibayar duit receh sewunan, dapat berapa? 1 gram berapa sekarang? Anggaplah 1,5 juta. Bayarnya pakai duit receh, totalnya 1,5 juta. Untuk mendapatkan logam yang kecil berupa emas, dia harus berkorban logam yang banyak berupa uang. Baik, dari sinilah kita bisa lihat bahwa dalam transaksi riba itu masih sering sekali seseorang melakukan transaksi jual beli emas tapi tidak tunai alias online. Wallahu a'lam. Yang ketiga, kalau beda jenis, beda kelompok, bebas. Contohnya apa sih Pak? Ya, misalnya beda jenis, beda kelompok. Uang dengan beras, itu beda kelompok. Sejenis enggak? Tidak, bebas. Mau beli beras tunai maupun beli beras secara kredit, silahkan. Karena beras bukan benda ribawi. Wallahu a'lam. Baik, insya Allah paham. Sekarang kita akan lihat transaksi riba di sekitar kita. Nomor 1, nanti jenengan bisa cek ya, kok riba itu kenapa. Nomor 1, tukar menukar uang di pinggir jalan musim lebaran. 100.000 dia mau nyari pecahan 10.000, dapat berapa? Dapat berapa? 9 lembar. 100.000 tadi kita tukar dapat 9 lembar. Apa ini? Riba? Riba apa namanya? Nasi'ah atau riba fadl? Namanya riba fadl. Kenapa Pak riba fadl? Karena di situ ada kelebihan. Dia nerima 1.000 tapi dia bayarkan 19.000 misalnya. Atau dia nerima 100.000, yang dia dapatkan cuma 90.000. Ada perbedaan
kuantitas. Ini masuk kategori riba fadl. Insya Allah paham ini? Jelas atau belas? Hah? Baik, dikit lagi ya, sabar ya. Sebentar lagi jam 10. Sebentar lagi jam 10. Info jam saja ya. Kajiannya masih lama. Sekarang contoh yang kedua. Tukar menukar uang dengan uang, tapi tertunda. Misal Bejo dan Paimin, dua-duanya pedagang di pasar. Bejo jualan makanan, Paimin jualan pakan ternak. Jadi yang kalau Bejo jualan pakan manusia, Paimin jualan pakan ternak. Lalu ada yang datang ke tempatnya Bejo bawa uang 100.000. Nah, belanjanya 10.000. Berarti harus kembali berapa? 90.000. Tapi saat itu tokonya nggak punya kembalian. Wah, ini pelanggan pertama teka-teka langsung minta kembalian. Akhirnya Bejo datang ke Paimin. Min, wahai Min, saya mau nuker 100.000 saya. Kamu punya enggak? Loh, anane 50 ya sudah enggak apa, 50.000 saja enggak apa. Ini uang 100.000. Nah, saya butuh nyusui itu loh. Diambil 50.000, kemudian dia tambahkan 40.000, kembalikan kepada pembeli. Apa praktek seperti ini? Riba nasi'ah. Kenapa disebut riba nasi'ah? Karena pada saat transaksi seperti itu hakikatnya ada penundaan. Hakikatnya ada penundaan untuk transaksi benda ribawi. Baik. Jadinya gimana? Ya wes 50.000 dulu, nanti sisanya nek aku wis payu tak balikno. Genepe jadi 100. Ada penundaan enggak? Penundaan. Tukar menukar uangnya ada penundaan. Nah, penundaan itu namanya riba nasi'ah. Sering sekali Pak kayak gitu di pasar. Iya, banyak sekali di masyarakat kayak gitu. Jadi nukar duit tidak punya utuh, ya sudah iki sik saanane rapopo. Yang penting konsumen saya dapat kembalian dan dia segera pulang. Nah, mungkin dia akan lakukan seperti itu. Yang penting dapat, padahal belum tentu dia lakukan secara tunai. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya, di antara praktek riba di sekitar kita adalah utang bergadai. Lalu barang gadainya dimanfaatkan. Si A utang dari Pak Haji. Kemudian Pak Haji minta jaminannya apa? Ini sawah saya Pak Haji. Diserahkan sertifikat. Pak Haji 5 ini tak kasih 50 juta. Boleh kayak gini? Boleh. Hah? Utang 50 juta dikasih 50 juta boleh? Boleh. Tapi syaratnya sawahnya dikelola oleh Pak Haji. Nah, syarat ini jadinya apa? Memanfaatkan barang gadai. Beriman, Pak. Baik. Ada orang utang, lalu dia menggadaikan motor. Nah, sama yang ngasih utang, motor itu dipakai, boleh atau tidak? Kenapa? Memanfaatkan barang gadai. Masya Allah. Baik. Berikutnya. Ini kalau di sini mungkin jarang ya. Kalau di daerah mana nelayan itu cukup banyak. Ada juragan. Nah, juragan ini ngasih utangan kepada banyak nelayan. Ada nelayan datang, aku butuh
gawe tuku mesin, gawe tuku ini. Udah, berapa kebutuhanmu? 5 juta. Ini tak kutangi 5 juta. Syaratnya nanti kalau kamu berhasil menangkap kepiting atau nangkap ikan kerapu, wajib dijual ke saya. Wajib dijual ke saya. Nah, praktek seperti ini gimana jadinya? Yang bersangkutan dia menggabungkan antara jual beli dengan utang. Dan ada hadis yang menyebutkan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Orang ini utang tapi mintanya ada jual belinya. Nanti harus apa? Kalau kamu dapat ini harus dijual ke saya. Berarti kan ada syarat apa? Jual beli. Utang ada syarat jual beli. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Keberatan enggak? Hah? Enggak. Biasanya kalau keberatan itu terus gini. Keberatannya kepalanya keberatan Pak Ustadz. Makanya kepalanya nunduk. Nah, baik, biar nanti lebih efisien dalam kajian kali ini agar ilmunya betul-betul masuk ya. Karena dalam kondisi ngantuk itu putus. Jadi walaupun pendengaran telinga itu normal, tapi putus sehingga nggak nyambung sampai tempat kita menyimpan ilmu. Nah, mungkin nanti kita akan kembangkan dengan diskusi terbatas bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan masalah riba. Nanti coba kita jawab bareng-bareng ya, insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah mengikuti kajian muamalah pada pagi hari ini. Setahu saya setelah kajian itu masih dibuka beberapa pertanyaan kepada Ustadz, tetapi kebetulan saya MC-nya sehingga saya mengajukan pertanyaan pertama kali Ustadz, mumpung saya jadi MC. Pertanyaan pertama? Pertanyaan pertama dari saya sendiri Ustadz. Sunnahnya mereka dulu. Oh iya. Ada hadis yang mengatakan as-saqi akhiruhum syurban. Yang nyuguin itu yang terakhir dapat makanan. Ngaten nggih, Pak? Aja sing nyuguhi sik diombe sik. Kudune sing nyuguhi niku pripun? Yang terakhir dapat makanan. Baik. Mungkin langsung dengan mic saja karena tidak ada kertas yang masuk. Oh, maaf ini ada kertas yang masuk. Saya bacakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz dan diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Walakum bimithlin. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya di luar tema tentang masalah zakat mal. Apakah masih bisa berzakat mal dengan harta yang belum genap 1 tahun? Karena harta saya masih dipinjam dan belum tahu kapan akan dikembalikan. Karena selama beberapa tahun saya tetap membayar zakat dari harta yang tersisa di tabungan. Dan sekarang tinggal harta yang baru saya dapat dan qadarullah harta yang dipinjam lumayan banyak Ustadz, mohon penjelasannya. Jadi ini hartanya ada sebagian yang dipinjam dan kemudian apakah harta yang dipinjam itu dizakati atau hanya harta yang ada di tangan? Demikian inti dari pertanyaan ini Ustadz, monggo. Baik. Harta kita yang ada di tangan orang lain itu bentuknya beragam. Jika bentuknya selain emas, perak, uang, selain 3 ini, misalnya bentuknya apa Mak? Mobil, motor, atau apalagi misalnya perabotan,
Aku duwe lemari, tapi lemarinya baru dipinjam si A. Yang kayak gini tidak perlu dizakati. Punya mobil, tapi mobilnya baru dibawa oleh si A, walaupun lama, tidak perlu dizakati. Karena yang dia pinjam itu bukan uang perak dan emas. Yang kedua, jika yang dipinjam itu uang atau emas atau perak, nah, berarti kan statusnya jadi apa? Statusnya jadi piutang. Nah, piutang itu ada dua. Ada piutang lancar dan ada piutang macet. Oke. Ada mungkin kita tambahkan yang ketiga, piutang macet cet. Ora bakalan iso balik ini. Nah, sekarang yang sama sekali nggak bisa balik, nggak usah dipikir ya. Ini ada dua, piutang lancar sama piutang macet. Piutang lancar itu definisinya adalah uang kita yang dibawa oleh orang lain dan yang bersangkutan satu, mampu bayar, dua, orangnya amanah, tiga, tidak mengingkari. Tidak mengingkari artinya dia mengakui kalau dia punya utang. Ada orang yang amanah tapi lupa. Aku randi utang ke sampean nih. Loh, Bapak itu lupa. Tak ingat-ingat, enggak pernah kok saya utang ke kamu. Mungkin dia amanah. Tapi dia lupa. Yang mana sih utang saya? Itu loh Pak. Waktu kita makan bareng, Bapak janji mau nraktir tapi ra nggo duit. Terus akhirnya tak bayari. Nah ini ku janjane kula nggih mboten ikhlas. Nah, gandeng mboten ikhlas, timbangane ganjaran ra entuk, duite ilang, tak tagih sampean. Nah, kan rugi dua-duanya kalau. Baik. Jadi utang enggak itu? Utang. Nah, kembali ke sini. Nah, untuk piutang lancar seperti ini dizakati setiap tahun. Terlepas Anda mengambilnya maupun tetap membiarkan di dia. Yang kedua, piutang macet adalah piutang yang dibawa oleh orang, uang kita yang dibawa oleh orang yang dia nggak mampu, atau dia suka misalnya menunda-nunda pembayaran, bahkan mengingkari. Enggak kok, saya nggak punya utang, padahal dia punya utang, suka mengingkari. Piutang macet seperti ini, maka solusinya untuk piutang macet, solusinya adalah dizakati saat dibayar sekali saja. Uang jenengan mengendap di situ berapa lama? Wis 5 tahun ya Pak. Lah pinten toh? 150 150 juta. Sudah 5 tahun. Nah begitu yang utang tadi punya harta warisan, terus dia jual harta warisannya, dipakai nomboi utang 150 juta tadi. Ya. Nah saat 150 juta tadi dikembalikan ke Anda, cara ngitung zakatnya gimana? 2,5% kali 5. Karena mengendap di sana berapa lama? 5 tahun. 2,5% kali 5 kali nilai dari utangnya. Berarti berapa itu? 2,5% kali 5. 12,5 nggih. 12,5 kali 150 juta. Itu nilai zakat yang harus dia keluarkan. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, pegadaian konvensional dan syariah itu riba atau tidak? Gimana Pak yang ditanyakan apa? Ini ada 5 pertanyaan Ustadz. Yang pertama adalah
Pertanyaan pegadaian konvensional pergantian konvensional dan syariah itu riba atau tidak? Kalau pergantiannya enggak apa-apa, isinya enggak tahu. Iya ini Ustaz, Oh, kalau gitu. konvensional tidak ada penjelasan tentang pertanyaan ini Ustaz. Tapi kalau konvensional kan udah jelas Ustaz. Jadi kalau yang dimaksud bank yang sudah berubah jadi syariah itu apakah sudah sesuai syariah? Ya. Kalau yang dimaksud seperti itu, sebenarnya ada banyak sekali pengakuan dari mereka para praktisi di bank syariah. Mereka sendiri mengakui belum sepenuhnya sesuai syariah. Mereka mengakui seperti itu. Karena masih banyak praktek yang mereka lakukan yang itu melanggar kaidah. Contohnya tadi ya, nyicil emas. Jangan pernah lihat nggak produk nyicil emas? Nah, itu kan riba nasi'ah. Nasabah datang, store uang, terus dicatat. Uangmu ini kalau jadi emas dapat sekian. Datang lagi dapat emas, jadi emas dapat sekian. Tapi cuma dicatat saja, ada catatannya. Tapi di catatan itu tidak ada wujud emas fisik. Nah, ini masuk kategori riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ini mungkin saya gabung saja. Jadi koperasi simpan pinjam itu riba atau tidak? KPR syariah dengan wakalah apakah riba atau tidak? Leasing motor riba atau tidak? Hanya itu Bu. Masya Allah. Itu petani siji-siji. Koperasi simpan pinjam riba atau tidak? Riba ya. Riba. Utang ning koperasi 5 juta, ngembalikan 5.200.000 riba. Lah terus nek itu riba, solusinya gimana? Ya, koperasi bukan pinjam meminjam uang, tapi barang. Unit usahanya jangan unit usaha pinjam menyumbang uang, tapi apa? Unit usaha barang. Apa sih yang bisa dijual oleh koperasi? Ya Pak, saya bisa menjual berdasarkan permintaan. Bagus. Ada karyawan yang butuh apa? Saya butuh HP. Baik. Mau kami belikan, silahkan. Dibelikan HP harganya 10 juta. Setelah dibawa, dijual lagi ke orang ini. Ini harganya 10 juta. Kami jual dengan harga 12 juta. Boleh? Boleh. Loh, kok mau Pak? Dapat untung 12 juta atau 2 juta? Ya yang penting kan konsumen bersedia. Ngapain kamu protes? Yang penting konsumen bersedia. Wallahu a'lam. Yang berikutnya apa tadi? Yang berikutnya, KPR syariah dengan wakalah apakah termasuk riba? Ya ini akal-akalan sebenarnya. Bank mewakilkan kepada calon pembeli ini untuk membeli sendiri atas nama bank. Padahal dia nanti akan berurusan utang dari bank. Dan harusnya kan tidak demikian. Terus harusnya gimana Pak? Harusnya bank yang beli unit itu, setelah dia beli baru dia jual. Karyawan bank kan banyak. Dan mereka bisa melayani. Kenapa kok malah nasabahnya yang disuruh jadi wakil bank? Kenapa enggak karyawannya? Andaikan karyawannya kan selesai ya. Karyawannya bank beli, setelah beli diterima, dijual ulang kepada orang ini. Wallahu a'lam. Terus yang berikutnya lagi, transaksi murabahah. Jika ada jaminan dan nominal harga jual, ada kelebihan margin, hukumnya gimana Ustadz? Transaksi murabahah ada keuntungan itu mubah. Namanya saja murabahah. Murabahah itu dari kata ribahun. Ribahun artinya keuntungan. Nabi SAW meminta kalau kalian melihat ada orang jualan di masjid, dagang di masjid, maka doakan dia, la arbahallahu tijaratak. Muga-muga Allah mboten maringi badi. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan untuk daganganmu. Nah itu kalimatnya la arbaha. Dah? Sehingga ribah artinya apa? Keuntungan. Nah,
Oleh karena itu dalam hal ini apabila di situ menghasilkan keuntungan, tadi apa tentang nomor 5? Dan nominal harga jual dan kemudian ada kelebihan margin, hukumnya gimana? Baik, jika ada murabahah tadi ya, kalau ada keuntungan tidak masalah, karena murabahah itu minta keuntungan. Contoh murabahah itu kayak gini Pak, ini kemarin saya beli 3 juta, nih jenengan pingin beli saja 3,5 juta, berarti saya untung berapa? 500, boleh nggak ini? Boleh, karena ini sudah jadi barang saya, mau saya jual 3,5, mau saya jual 3 juta, silahkan. Wallahu a'lam. Yang terakhir, hukum leasing motor Ustadz. Leasing motor, kalau langsung ke pihak dealer ya, ini saya mau cash tempo, harga berapa? Sehingga Anda nanti akan mendapatkan motor tapi pembayarannya selama lebih pendek, 6 bulan, 5 bulan. Namanya cash tempo, insya Allah tidak masalah. Nah, kalau ada pihak ketiga, misalnya nasabah, dealer, ada pihak ketiga, bank. Nah, bank ini perlu dipertanyakan. Wahai bank, kamu ngapain ke sini? Aku datang untuk membantu. Bantu siapa? Loh, kamu mau beli motor nggak bisa bayar, aku ngewangi awakmu tak bayari. Ya, berarti banknya baik nggak? Hah? Banknya baik nggak? Baik nggak? Baik. Kenapa? Datang untuk bantu. Di saat tetangganya nggak ada yang mau bantu, utang sana utang sini, saya mau utang dong 50 juta, mau beli motor, malu dia. Maka satu-satunya cara adalah nungguin tadi, gitu ya. Sehingga dalam hal ini leasing jika mau syar'i maka harus beli dulu baru dia jual. Wallahu a'lam. Kemudian kalau ini saya boleh kan Ustadz? Nah, silakan, insyaallah. Ustadz, kalau saya sebut aja ya, salah satu bank pemerintah yang syariah itu melakukan praktek cicil emas tapi dengan kedok murabahah Ustadz, kedoknya murabahah. Yeah. Nah, itu hukumnya gimana? Kalau cicil emasnya kan jelas itu haram, tapi murabahahnya dengan polesan murabahah bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan Ustadz. Cicil emas itu berarti nasabah beli emas. Nah, kalau beli emas murabahah itu gimana? Emasnya di bank nggak punya. Emasnya harus punya. Jadi bank kan tahu harga asli waktu dia beli itu berapa. Kalau emasnya nggak ada, virtual, uangnya ada, emasnya nggak ada, ini masuk kategori riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sesi kajian pada hari ini telah tuntas dan berjalan lancar. Silakan. Oh, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang memberi utang koperasi atau perkumpulan. Ya, yang memberi utang siapa? Pribadi. Oh.
Kalau yang memberi utang itu pribadi, misalnya si A ngasih utang ke si B, terus saat B mengembalikan disarankan ngasih infak sukarela. Nah, infak sukarela ini ke mana? Berarti masuk ke rekening pribadi. Nah, kalau seperti itu ya enggak boleh ya. Tapi kalau infak sukarelanya bukan ke pribadi, ke perkumpulan misalnya, nanti balik no, kembalikan ke saya 10 juta ya, baik. Lalu kalau mau ngasih infak ke masjid Baitur Rahman, nah itu boleh. Nanti masjid nampung itu, terus diinfakkan lagi ke orang lain, silahkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, ada pendapat Ustadz, ini Ustadz yang lain Ustadz, mengenai transaksi trading emas. Katanya tidak haram sama sekali. Beliau mengatakan untuk takaran zaman sekarang kita sangat tidak mungkin melakukan transaksi emas secara fisik karena beberapa risiko. Maka beliau menganjurkan, beliau maksudnya Ustadz itu menganjurkan jika ingin bertransaksi emas itu sebaiknya melalui ETF. Saya kurang tahu nih ETF apa Ustaz. Ini mungkin lembaga Ustaz. ETF, 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 ETF saya nggak tahu. Kemungkinan lembaga yang mengelola emas. ETF emas itu memiliki aset dasar berupa emas fisik atau kontrak emas dan harganya mengikuti keseimbangan harga emas batangan dunia. Bagaimana menurut Ustadz? Karena teman saya ini banyak sekali beramal, berinfak, dan membantu sesama dari hasil trading emas. Demikian pertanyaan Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini ada keterangan ETF adalah Exchange Trade Fund, saham yang mencerminkan harga emas aktual. Kalau bentuknya kayak gini Pak, saya menangkap dari pertanyaan beliau ya, meskipun saya tidak tahu detail ETF-nya kayak apa, andaikan bentuknya kayak gini. Dalam sebuah pasar ETF itu, orang misalnya ngasih modal 10 juta, tapi dia nggak dikasih emas fisik, dikasihlah bukti memiliki, bukti memiliki. 10 juta dikonversi, misalnya harga emas 1 juta per gram. 10 juta dikonversi berarti jadi berapa? 10 gram. Maka dia dikasih bukti, kamu memiliki tanda bukti emas 10 gram. Ada buktinya itu. Cuman fisiknya nggak ada. Sudah? Terus dia perhatikan alur dari trading itu. Oh, harga emas naik turun. Pas naik, terus dia jual. Dari 10 juta, dia bisa dapat jadi 12 juta. Nah, kalau kayak gini ceritanya, berarti dia melakukan transaksi gharar. Dia invest 10 juta nggak dapat apa-apa, usahanya juga nggak ada. Adanya cuma disimpan dalam bentuk emas. Saat naik dijual. Nah, itu termasuk kategori gharar, nggak boleh. Wallahu a'lam. Adakah pertanyaan? Jika tidak, mungkin Silakan. Atau monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya agak ada kurang jelas. THR itu diambilkan dari
Dari uang apa? Bunga riba. Iya. Iya. Baik, yang ngasih siapa? Kantor, tempat kerja ya. Iya. Baik. Nah, baik, tolong bedakan dua ini ya. Kasusnya insya Allah dipahami. Ada orang kerja di sebuah perusahaan, lalu dia dikasih THR oleh perusahaan itu. Tapi sumber THR itu dari uang riba. Bolehkah THR seperti ini diterima? Yang saya pahami ada dua keadaan. Jika posisi Anda adalah anggota di koperasi itu, lalu bagi hasil, ya, maka kita tidak boleh mengambil hasil, tidak boleh mengambil dari koperasi tadi melebihi nilai pokok. Kamu total simpanan pokoknya berapa? Sekian. Terus ini ada bagi hasil akhir tahun menjelang lebaran. Ya enggak boleh, karena menjelang lebaran itu bagi hasilnya dari hasil apa? Riba. Dan kamu karyawan di situ, enggak boleh. Terus gimana enaknya? Ya enggak boleh kalau kamu karyawan di situ. Nah, yang kedua, THR yang diberikan oleh pihak kantor tapi dari uang ribanya kantor. Misalnya kantor punya deposito lalu dapat riba, dikasihkan THR karyawan. Apakah ini boleh? Ulama beda pendapat. Dan kalau kita pakai fatwanya Ibnu Mas'ud, boleh, meskipun jumhur ulama melarang. Oleh karena itu kalau kita menggunakan pendekatan Ibnu Mas'ud, beliau pernah ditanya oleh orang yang dikasih hadiah oleh orang yang bekerja di dunia riba. Ada orang dikasih hadiah sama saudaranya, tapi saudaranya ini kerja di dunia riba. Jawab Ibnu Mas'ud, lakal hanna wa alaihil anak. Kamu berhak dapat hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Sehingga kalau seperti itu tadi ya, THR tapi berasal dari apa? Riba. Sepanjang Anda bukan karyawan lembaganya bank itu, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau Anda adalah karyawan dari kantor tadi yang ngasih THR tadi, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau karyawan bank atau koperasi nggak boleh. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengambil apa? Margin, keuntungan. Oh, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mengenai besaran nilai margin maksimal berapa? Pendapat yang benar enggak ada angka maksimalnya. Sehingga mau margin tinggi maupun rendah boleh. Tidak boleh ada tidak ada batasan dalam hal ini. Oleh karena itu dalam hal ini jika Anda menjual sesuatu lalu ngambil margin sampai 100%, 200%, silahkan. Yang penting konsumennya jangan diberitahu ya. Nanti tidak loro hati. Piro Mas? 200. Kulakmu piro? 10.000. Waduh. Sakit hati enggak?
Mungkin orang akan sakit hati, ya, kulake 10.000 kok didol 200.000. Masih harga normal dan dia nggak tahu sebenarnya Anda punya margin lebih, insya Allah tidak masalah. Baik. Yang kedua tadi apa? Yang kedua bisa diulang tadi. Oh, bingkisan. Eh, ini instansi pemerintah atau swasta? Oh, ya. Simulasi apa? Perhitung. Hmm. Baik. Baik. Coba kita dudukkan dulu. Inti yang kedua tadi ya. Instansi memberi hadiah ke instansi boleh asal swasta. Kalau instansi pemerintah tidak boleh. Sehingga misalnya Anda dipercaya oleh dinas A sebagai supplier, misalnya supplier kerikil atau supplier pasir atau supplier apa. Lalu saat lebaran Anda ngasih bingkisan ke kantor dinas A, nah itu tidak boleh, karena kantor dinas ini milik pemerintah. Tapi kalau swasta bebas. Yang penting jangan dikasihkan ke karyawan, tapi dikasihkan ke pihak perusahaan. Wallahu alam. Kemudian tentang tadi ya, Ibu sudah menyebutkan BMT. Intinya begini, jika dia beli dulu, lalu setelah itu dijual ulang ke konsumen Anda, ke customer Anda, silahkan, itu boleh. Kenapa Pak boleh? Karena ketika dia beli dulu, berarti kan sudah jadi miliknya, selanjutnya dia jual. Nah, ciri khas lembaga keuangan itu semua klausul tertulis, termasuk masalah harga dan seterusnya. Jadi semua tahu, sama-sama tahu. Ya, kalau nggak ada masalah antara Anda dengan konsumen ya boleh-boleh saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tad. Menambahkan tadi jika ada tadi jual beli tadi itu, Jual beli. ya 10 juta dijual 12 juta kepada konsumen. Tetapi mungkin dalam jangka waktu tertentu. Tapi apa Pak? Dalam jangka waktu tertentu kan? Hah? Kenapa mati ini ya? Misalnya dalam jangka waktu tertentu Tad. Nah kemudian itu jika dia melunasi lebih dulu dapat ada biaya, denda. Atau keterlambatan ada denda. Apakah itu termasuk riba? Penalti. Ya. Kena penalti. Iya. Jadi yang ditanyakan penalti itu. Penalti. Tidak boleh. Tidak boleh. Meskipun jual belinya kan jual belinya tidak masalah. Cicilan kan jadi utang. Kajian kami cukupkan sampai sekian.
dan kurang lebih kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kami juga ucapkan terima kasih karena ternyata meskipun puasa dan ngantuk, ternyata peserta sangat antusias untuk bertanya, khususnya untuk untuk muamalah yang berlandaskan syariat ini. Demikian Ustadz, kajian ini kami tutup. Baik, demikian yang bisa kita haturkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Nyantol-nyantol Saidi enggak apa-apa Pak ya, sambil tadi mungkin sambil ngantuk. Wah, nyantole mong siji. Ingat Pak ya, tadi bahasnya bukan rabi Pak ya. Sampai oma jadi rabi. Nyantol-nyantol sedikit, kenal-kenal sedikit, mudah-mudahan nanti jadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.